Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiang Reni Putri, kelas M85. Tema 5, subtema 1, pahlawanku. Kami akan belajar mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia supaya kami lebih memahami perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan dan nilai-nilai positif yang bisa kita contohi. Seperti kerja sama dengan orang tua. Ajaklah seorang orang tuamu untuk membaca teks tentang pahlawan. Setelah itu, diskusikan sikap-sikap baik pahlawan yang bisa kamu contohi. Yang kedua, belajar dari lingkungan. Kamu bisa mengamati orang-orang di sekitar kamu yang mempunyai semangat untuk menolong orang lain. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Hari ini kami akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah seseorang yang berpahala, yang perbuatannya berhasil dan berguna bagi kepentingan orang banyak. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kami juga bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Di Hindu, Raja Purnawan yang berani. Buddha, Raja Balaputradewa yang membela dan mencintai rakyatnya. Sedangkan di Islam, Sultan Iskandar Muda yang berani melawan penjajah dan membangun militer yang kuat. Insinyur Soekarno yang berani dan pantang menyerah. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, namun juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia, seperti Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh, Sultan Hasanuddin atau Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa, Talok, dan Makassar, Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang atau Sumsel, Prasasti Ciareteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara atau Bogor, Mahapati, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Dan kita juga bisa melihat peta-peta Laut Tiongkok Selatan, ada Gajah Mada, Hayam Wuruk, daerah kekuasaan Majapahit, Candi Panatan, Mahapati, Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Akibat kecakapannya, di tahun 1319 ia diangkat sebagai Pati Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Pati Kediri. Pada tahun 1329, Pati Majapahit yang bernama Aryo Tado menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau Indonesia. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kratagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Nah, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan contohnya. Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada? Dan apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan masa kerajaan Majapahit? Jelaskan. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi,
Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peran penting di masa kerajaan Islam? Yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Goa Talok dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas. Bahkan pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuh dengan semangat berjuang. Semangat perjuangan juga terlihat pada lagu Maju Tak Gentar seperti berikut ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap pahlawan. Salah satunya adalah menolong orang lain. Seperti seorang pahlawan yang mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Sikap kepahlawanan yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Pantang menyerah adalah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Adapun Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang masih tersisa adalah Candi Muara Tako seperti gambar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.